Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Setiap membahas kisah dari Rasulullah membuat penghayalan yang begitu indah. Dari setiap kita mendengar kisahnya, sering terjadi di dalam diri kita perasaan ingin bertemu dengan beliau. Rindunya setiap manusia ingin bisa bersama dengannya. Banyak kisah yang menceritakan besarnya kecintaan beliau kepada kita umatnya, juga pada sahabatnya yang bersama dalam berdakwah. Dengan itu, sedih rasanya berpisah dengannya di dunia, juga jika tidak bersama dengannya di akhirat nanti. Maka cita-cita terbesar dari seseorang adalah bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahas mengenai kebersamaan dengan Rasulullah mengingatkan kita dengan sebuah kisah yang mengharukan saat prosesi pemakaman Rasulullah SAW, di mana peristiwa itu adalah hari yang menyedihkan bagi seluruh alam, saat di mana manusia mulia akan dimakamkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana kisahnya, tonton video kami sampai habis. Mari bersama dalam menyebarkan kebaikan. Nabi Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jasad mulia Rasulullah dimakamkan 1 hari setelah wafatnya. Ada juga pendapat yang mengatakan di hari berikutnya, yaitu Rabu. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara ulama hadis dan sejarah. Tapi keterlambatan jenazah Rasulullah SAW untuk dimakamkan bukan karena kesengajaan atau ketidakpedulian para sahabat, namun sebab ada alasan atau hal tertentu. Beliau tetap menjadi sosok yang sangat dicintai para sahabat dan seluruh umatnya. Beliau berusia 63 tahun tatkala meninggal dunia. Saat menghembuskan napas terakhirnya, dirinya bersandar di pangkuan istrinya Aisyah binti Abu Bakar. Orang-orang memandikan jasad Rasulullah tanpa melepas pakaian dari badan beliau. Yang melakukan prosesi tersebut adalah sepupunya Ali bin Abi Thalib. Air yang dipakai untuk itu berasal dari sumur Ghors yang terletak di Kuba. Ali dibantu Al-Abbas dan putranya Al-Fad. Setelah itu, jasad Nabi SAW dilapisi kain kafan. Ali melapisi jasad beliau dengan 3 helai kain putih. Usai itu, jenazah beliau kemudian diletakkan di atas ranjang kamar Aisyah. Saat itu sempat terjadi diskusi tentang di manakah jenazah yang membawa risalah Islam itu akan dimakamkan. Ada yang menyarankan supaya pemakaman berlangsung di kota kelahiran beliau, yakni Mekah Al-Mukarramah. Bahkan ada yang mengusulkan kota lain, yakni Baitul Maqdis di Palestina, sebab di sanalah ada beberapa makam utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar lantas berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun meninggal kecuali dikuburkan di mana ia dicabut nyawanya." Ali membenarkan kesaksian Abu Bakar mengenai hadis tersebut. Maka semuanya bersepakat jenazah Rasulullah SAW akan dikubur di tempat beliau menghembuskan napas terakhir. Sebab itulah diisyaratkan hadis sebagaimana disampaikan Abu Bakar kepada sahabat. Abu Talhah Zaid bin Sahal Al-Ansari kemudian ditugaskan untuk menggali tanah tepat di bawah ranjang Rasulullah SAW yang terdapat di kamar Aisyah. Saat setelah tanah digali, ada 4 orang lelaki yang memasukkan jasad mulia Rasulullah ke dalam tanah. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fad, Al-Qusman bin Abbas. Semua makhluk Allah Ta'ala yang menyaksikan pemandangan itu teramat berduka. Manusia agung yang sangat dicintai telah meninggal dunia yang fana ini. Turut hadir dalam prosesi tersebut ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Tubuhnya bergetar melihat jenazah Rasulullah SAW mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Betapa ingin dirinya menyampaikan salam perpisahan dan menyentuh wajah beliau untuk terakhir kalinya. Nah, jadi sahabat, disinilah tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi. Ada seorang dari sahabat Nabi yang melakukan aksinya. Aksinya itu nekat sebab kesedihan yang tidak bisa dipendam, di mana Muawiyah sengaja menjatuhkan cincinnya ke atas jasad Nabi SAW yang sudah berada di dalam kubur. Ketika Ali dan 3 orang lainnya hendak menimbun kuburan beliau dengan tanah, Muawiyah cepat-cepat mencegah. "Wahai Ali, aku telah menjatuhkan cincinku ke dalam sana. Kumohon izinkan aku untuk mengambilnya."
Ali pun mengizinkannya. Di dalam liang lahat, Muawiyah tentu saja tidak hanya mengambil cincinnya. Dengan penuh takzim, ia mencium kening Nabi SAW. Air mata mengalir membasahi pipinya. Perasaan sedih berkecamuk dalam dadanya. Ali kemudian memintanya untuk naik ke atas lagi. Muawiyah pun menurutinya. Mughirah bin Syu'bah menyadari bahwa putra Abu Sufyan tersebut sebenarnya sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Sebab dengan begitu dirinya dapat melihat wajah Rasulullah SAW untuk terakhir kalinya. Jadi sebab mengetahui hal itu, terbesitlah keinginan dalam diri Mughirah untuk melakukan hal yang serupa. Saat pandangan Ali sedang lengah, sahabat yang berasal dari Bani Tasik itu segera menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Ia lalu meminta izin untuk mengambilnya. Ali membolehkannya, maka turunlah Mughirah ke dalam sana, menjumpai jasad Nabi SAW. Katanya, setelah mencium kening sang khatamal anbiya wal mursalin, sungguh aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah. Ia lantas kembali naik ke atas. Selesai sudah liang lahat itu ditimbun dengan tanah, Bilal bin Rabah memercikkan air bejana geriba ke atas kuburan tersebut. Dari arah kepala, ia lantas mendaburi makam Nabi SAW dengan batu-batu kerikil yang diperolehnya dari halaman rumah beliau. Terakhir, kubur beliau ditinggikan sedikit sekira 1 jengkal dari permukaan tanah. Nah, sahabat surga, itulah peristiwa sedih saat di mana manusia mulia akan dimakamkan. Semoga dengan mengetahui kisah ini menjadikan kita bisa lebih cinta kepada beliau. Semoga kita, keluarga kita bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.